Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu restoran hayang payu nyieun we hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud Dahri Paklam Sambelun wa Muzairun wa Lalabuha. Beli buku Al Silsilah As-Sahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al Albani. Meluruskan fatwa syubhat salah satu dai Wahabi Salafi, Pak Efi Effendi Al-Wahabi, yang melecehkan umat Islam serta membid'ahkan amalia masyarakat Muslim Indonesia. Pasca viralnya pernyataan kontroversial dai Wahabi, Pak Efi Effendi Al-Wahabi, yang melecehkan kebiasaan umat Islam dan membid'ahkan amalia positif yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia, akhirnya ulama terkenal ini turun gunung membungkam sang dai Wahabi Salafi. Sebagaimana dilansir dari media Wahabi Salafi, Masjid Agung Trans Studio Bandung dan alisa.co.id, menurut penegasan motivator plus dai Wahabi Salafi ini, dengan sangat jelas menyinggung beberapa amalia dan keyakinan masyarakat Indonesia yang menurutnya termasuk perbuatan yang sesat dan menyesatkan, alias menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena secara sore, perbuatan yang telah menjadi rutinitas umat Islam itu tidak mempunyai landasan syariah, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tayangan yang tengah viral dan mendapat kecaman dari masyarakat Indonesia itu, dai milenial Wahabi Salafi ini dengan pongahnya mengatakan bahwa amalia nisfu Sya'ban serta membaca doa ketika sholat yang rutin dilakukan oleh sebagian umat Islam dan yang selama ini telah mengakar kuat, hukumnya adalah bid'ah dan wajib dijauhi. Bahkan dalam video yang diupload oleh media Wahabi itu, dai panutan Wahabi milenial ini mencoba membangun opini kepada khalayak umum bahwa tradisi yang dilakukan dan dianggap positif oleh umat Islam ini tidak berlandaskan ilmu dan hujjah dari Nabi dan para sahabatnya. Lebih lanjut, sang dai menyebutkan bahwa amalia yang sudah mentradisi itu sebenarnya adalah tradisi yang dibuat-buat saja. Bahkan mereka menggunakan pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani sebagai justifikasi pembenaran atas perbuatan tidak terpuji mereka. Agar pernyataan subhat mereka lebih terkesan ilmiah dan bersumber dari hadis dan pendapat para ulama, mereka dengan jelas menyebutkan kitab karya Syekh Nasiruddin Albani, tokoh utama Wahabi Salafi, yakni Al-Silah Maudu'ah was-Sahihah, sebagai rujukan utama untuk menyesatkan dan membid'ahkan amalia umat Islam Indonesia. Bahkan ia dengan jelas menyebutkan umat Islam harus tahu kitab ini agar bisa membedakan mana hadis dhaif, maudhu, versi ulama terkemuka Wahabi Salafi. Agar lebih jelas, pahami dengan seksama pernyataan syubhat kontroversial dai panutan Wahabi Salafi yang mendapatkan sorotan dan kecaman dari umat Islam Indonesia. Ulang tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban ini, rata-rata hadisnya cacat, tidak nyambung ke Nabi. Da orangnya bisa nyeun hadis mah hayang payu topik kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka. Pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyieun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdulud Dahri Paklam Sambelun wa Muzairun wa Lalabuha. Makanya kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al Silsilah As-Sahihah wal Maudu'ah Nasiruddin Al Albani, nanti diyamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Tak kanyahoan nisfu Sya'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Pemikiran perkara tanya heula itu aya teu dalilna mah aya ngan teu qot'i, teu kuat. Nya ta eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Nah, da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat nu aslina Allahu Akbar aya yang satu kali,
Allahu Akbar, ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa sakit tuh genges bid'ah karena nu asli nama waan. Contoh deui dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyawanan Rabbik firli amin. Dina aslina ya Rabbik firli hanteu. Saya bukan sedang menyatakan Rabbik firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel na kutil, na kulit. Paham nggak maksudnya? Disebut al-yauma akmaltu lakum teh kamil itu sempurna. Teh sempurna dia mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi Nabi nu paling paham ayat mah nisfu Sa'ban terkait zaman Nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan eueun nisfu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riweuhnya jurig teh pocong. Da di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris malah ini Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu biasa muncul dari Sungguh pernyataan yang sangat meresahkan di saat umat Islam tengah resah dengan munculnya rancangan undang-undang halawan ideologi Pancasila yang mengancam masa depan Indonesia. Masih saja bermunculan fatwa-fatwa dari dai Wahabi Salafi yang sangat meresahkan umat Islam Indonesia. Tidak hanya pelecehan dan penyesatan yang dilakukan oleh Pak Evi Effendi ini, publik Indonesia jauh-jauh hari telah dibuat panas dingin dengan rangkaian paket fatwa dan pembodohan dari para petinggi Wahabi Salafi. Masih jelas sekali fatwa masturbasi Syekh Yazid Jawas Al-Wahabi, fatwa balonku ada 5 Zainal Abidin Al-Wahabi, bid'ah imsak Firanda Andirja, dan fatwa boleh makan sahur saat azan subuh oleh Ustadz Khalid Baslam Al-Wahabi, beserta fatwa dan petuah menyimpang lainnya dari para tokoh panutan Wahabi Salafi Indonesia. Sontak atas pernyataan kontroversial yang meresahkan umat Islam ini, umat mengecam keras atas perilaku tidak terpuji dai Wahabi Al-Karduni ini. Tidak main-main, salah satu ulama besar Jawa Timur yang kepakarannya tentang masalah akidah dan termasuk direktur utama As-Suhaja Center akhirnya ikut mengecam dan meluruskan kesesatan dai panutan para Wahabi Salafi ini. Dalam bantahannya yang dirilis oleh media resmi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ma'ruf Khazin menjelaskan dengan rinci landasan syariah setiap amalia umat Islam yang dilecehkan oleh sang dai Wahabi Salafi. Agar lebih jelas, simak dan perhatikan secara seksama bantahan dan teguran keras Kiai Haji Ma'ruf Khazin yang membungkam para dai Wahabi Salafi. Sebagaimana dilansir dari media Nahdlatul Ulama, muslimina.co.id, saran saya kepada Ustadz Evi Effendi, fokus saja dakwah kepada pemuda hijrah. Tidak perlu membahas tema-tema khilafiyah di antara umat Islam. Terlebih lagi ketika mengutip dari sumber rujukan tidak akurat. Saya tidak akan berdebat dengan beliau soal hadis, karena saya melihat nyaris tidak ada yang ilmiah dari penjelasan beliau itu. Beliau hanya taklid kepada Syekh Nasiruddin Albani. Taklidnya pun tidak menyeluruh membaca kitab-kitab beliau. Saya hanya merespon isu yang beliau sebarkan. Sebab jika tidak ada klarifikasi ilmiah, maka mereka yang tidak tahu akan menganggap bahwa perkataan Ustadz Evi Effendi Al-Wahabi tersebut benar, padahal salah kaprah. Pertama, tentang hadis nisfu Sya'ban. Menurut Ustadz Evi yang mengutip dari Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Silsilah Dhaifah bahwa hadis tentang nisfu Sya'ban adalah dhaif. Lah, salahnya kok cuma baca kumpulan hadis dhaif Syekh Albani saja Ustadz? Beliau juga punya kitab Silsilah Shahihah,
kumpulan hadis sahih versi Syekh Albani. Berikut saya kutipkan pernyataan beliau. An Mu'ad bin Jabal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatni Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musahin. Syekh Albani berkata, ini adalah hadis sahih diriwayatkan dari banyak sahabat dengan jalur riwayat yang berbeda-beda. Yang paling menguatkan mereka adalah Mu'ad bin Jabal, Abu Sa'labah Al-Khusaini, Abdullah bin Amr, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Auf bin Malik dan Aisyah. Al-Silsilah Ad-Da'ifah Was-Sahihah Juz 3 nomor 135. Makanya, sebelum mempelajari pendapat seorang secara utuh dan menyeluruh, sebaiknya jangan disampaikan dulu. Andaikan Syekh Albani berada di pengajian Anda dan mendengarkan ceramah Anda, saya yakin beliau sangat protes keras. Ustadz Efi, kau baca dulu kitab saya, Silsilah Shahihah, Sahih Al-Jami, nomor hadis 2700 dan 7717, Sahih At-Taghrib, nomor hadis 1026, Sahih Ibnu Majah, nomor hadis 1390. Yang kedua, doa Rabbighfirli setelah Fatihah. Berikutnya, soal doa setelah Fatihah dan sebelumnya amin, menurut Ustadz Efi adalah bid'ah. Mari kita pelajari lagi dalil dan riwayatnya. Wa an Wa'il bin Hajar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala Rabbighfirli amin. Dari Wa'il ibnu Hajar bahwa ia mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah, Nabi membaca, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, amin." Tidak hanya itu, membaca doa secara khusus di dalam solat juga diamalkan oleh seorang ulama mujtahid 4 mazhab. Imam Ahmad berkata, "Inni la'udullah lisyafi'i fi salati mundu 40 sana. Aqulu, Allahumma ufirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Semoga nasihat di atas bisa membuat Ustadz Efi Effendi lebih introspeksi diri dan makin giat untuk belajar sebelum berdakwah, apalagi membahas urusan khilafiyah. Semoga Ustadz Efi Effendi segera disadarkan dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.